Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai filsafat pendidikan kontemporer yang pertama. Dalam PowerPoint ini kita akan membahas mengenai sejarah filsafat kontemporer, aliran progresivisme, aliran humanisme, dan aliran perennialisme, dan juga perbedaan. Yang pertama yaitu materi. Materi mengenai sejarah munculnya filsafat kontemporer. Sejarah filsafat kontemporer muncul pada awal abad ke-20 yang ditandai oleh variasi pemikiran filsafat yang sangat beragam dan kaya. Filsafat kontemporer memiliki sifat yang sangat heterogen. Hal ini disebabkan karena profesionalisme yang semakin besar. Perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai aliran progresivisme. Aliran progresivisme yaitu berasal dari kata progres yang berarti kemajuan, serta kemajuan. Secara harfiah, progresivisme dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Yang kedua yaitu landasan filosofi dari aliran progresivisme. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh manusia tidak lain adalah karena kemampuan manusia dalam mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan berdasarkan tata logis dan sistematis berpikir ilmiah. Yang ketiga yaitu pengaruh aliran progresivisme dalam pendidikan Indonesia. Aliran ini mempengaruhi pendidikan di Indonesia, yaitu dengan aliran ini memerdekakan setiap peserta didik yang beragam dan mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Humanisme, awal abad ke-19. Humanisme berasal dari kata humanitas, yaitu berarti pendidikan manusia. Dalam perkembangannya, humanisme di Eropa menampilkan penentangan yang cukup gigih terhadap agama, atau dalam hal ini Kristen, dan mencapai puncaknya ketika Auguste Comte mendeklarasikan agama humanitarian dan menggantikan agama yang dianggap tidak humanis. Selanjutnya yaitu aliran perennialisme. Perennialisme diambil dari kata perennial dengan mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris yang berarti kekal, selama-lamanya, atau abadi. Sedangkan tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau faham. Konsep dari aliran perennialisme yaitu memandang situasi di dunia dewasa ini penuh dengan kekacauan, ketidakpastian dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosio-kultural. Dalam aliran perennialisme, peran peserta didik adalah sebagai makhluk rasional, sedangkan pendidik yaitu berperan untuk mempertahankan fitrah siswa dan mengarahkan ke hal yang positif. Kedua, kami akan menjelaskan mengenai perbedaan antara aliran progresivisme dan perennialisme ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Pertama yaitu perbedaan progresivisme. Secara ontologi, progresivisme bertumbuh pada tiga hal, yakni asas herebi atau asas keduniaan, pengalaman sebagai realita, dan pikiran atau mind sebagai manusia yang unik. Yang kedua yaitu secara epistemologi. Pengetahuan itu informasi, fakta, hukum, prinsip, dan proses, dan kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai proses interaksi dan pengalaman. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi yaitu timbul karena manusia mempunyai bahasa, dengan demikian menjadi mungkin adanya saling berhubungan. Yang kedua yaitu perbedaan secara perennialisme. Secara ontologi, perennialisme menganggap realitas sebagai substansi selalu cenderung bergerak atau berkembang dari potensialitas menuju aktualitas atau teologi. Secara epistemologi, perennialisme menganggap segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung pada kepercayaan.
Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dengan benda-benda. Dan yang terakhir yaitu secara aksiologi, perennialisme menilai masalah nilai berdasarkan prinsip-prinsip supernatural, yakni menerima universal yang abadi. Sekian penjelasan dari kelompok 11. Apabila ada penuturan kata atau kalimat yang kurang tepat mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.